Dan kita pastikan bahwa iuran ini akan digunakan untuk membantu sesama, membiayai operasi jantung. Satu peserta itu bisa senilai 150 juta. Bapak Ibu sekalian, untuk pendapatan iuran JKN tahun 2025 adalah 176,72 triliun rupiah. Ini meningkat dari tahun 2024 sebesar 165,34 triliun rupiah. Dan kolektibilitas iuran JKN 99,49%, ini meningkat dari tahun 2024 sebesar 99,17%. Dan kita pastikan bahwa iuran ini akan digunakan untuk membantu sesama, membiayai operasi jantung. Satu peserta itu bisa senilai 150 juta, diperlukan iuran dari sejumlah 4.286 orang peserta JKN kelas 3. Ya. Kemudian transplantasi ginjal sampai 1,2 M. Jadi diperlukan 34.000 urunan untuk satu kali transplantasi ginjal. Kemudian kemoterapi kanker diperlukan 17.000 orang peserta beriuran dari kelas 3 untuk melakukan satu kali pasien untuk mendapatkan kemoterapi. Termasuk cuci darah seumur hidup. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menghitung. Seperti yang kemarin disampaikan Pak Menko PM, satu kali cuci darah 700.000 memerlukan iuran 15 orang kelas 3. Kalau 8 kali tinggal ngalikan 8. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu rumah sakit atau puskesmas sebesar 23.770. Ini data 1 tahun, itu tahun 2025 ya. Kemudian itu terdiri dari puskesmas 10.151, klinik Pratama 7.874, dokter mandiri 4.486, dokter gigi 1.207, rumah sakit D Pratama 52, dan rumah sakit sebesar 3.194 yang sudah bekerja sama dengan BPJS, terdiri dari rumah sakit pemerintah pusat 229, rumah sakit pemerintah daerah 862, rumah sakit swasta 2.103, dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan penunjang sebesar 6.190, kemudian apotek sebesar 4.938, dan optik sebesar 1.252. Ini menjangkau di seluruh wilayah, jadi termasuk daerah-daerah 3T, ada kerjasama dengan Rumah Sakit Apung, pengiriman dokter dan tenaga medis, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan berkriteria khusus di 59 titik wilayah di 13 provinsi. Yang daerah-daerah tersebut belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat. Selanjutnya, kemudahan akses layanan peserta di fasilitas kesehatan di tahun 2025 telah diimplementasikan di 22.613 vaskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik Pratama, dokter mandiri, dan 3.170 rumah sakit telah dilengkapi dengan antrian online. Kemudian dilakukan simplifikasi rujukan dan sekali lagi digunakan fitur-fitur mobile JKN. Selanjutnya untuk begitu banyak masyarakat yang memerlukan JKN, jadi di pemanfaatannya di tahun 2025
mencapai pada 725,3 juta kali dalam sepanjang tahun ya. Ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 673,9 juta pemanfaatan dalam satu tahun. Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan setiap harinya. Dan jika dilihat berdasarkan segmen yang menggunakan manfaat daripada pelayanan kesehatan melalui program JKN ini, di grafik lingkar ini 38% merupakan pengguna PPI JK. Jadi banyak masyarakat yang tergantung pada JKN untuk berobat, dan apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau butuh waktu pengobatan yang panjang. Dan ini harus tetap kita pertahankan dan ditingkatkan untuk program-program ke depan. Bapak Ibu sekalian, pengeluaran biaya untuk pelayanan kesehatan yaitu 191,33 triliun rupiah di tahun 2025. Dan ini meningkat dari tahun 2024 176,11 triliun rupiah. Peningkatan beban jaminan kesehatan ini memperlihatkan skala perlindungan kesehatan makin mudah diakses oleh rakyat. Di sisi lain kondisi ini juga berdampak pada keberlangsungan JKN. Sekali lagi rakyat sekarang jadi tidak takut untuk berobat ya dengan program JKN ini. Jadi kecepatan pembayaran fasilitas kesehatan dalam pelayanan ini di FKTP adalah 11,37 hari kerja. Kemudian pembayaran klaim di rumah sakit ini di tahun 2025 kecepatan pembayarannya adalah 13,64 hari kalender. Dan ini lebih cepat daripada ketentuan yang ada di dalam regulasi. Kemudian penyakit katastrofik menyerap sampai dengan 26,28% dari total biaya pelayanan kesehatan tadi. Dan ini dibayarkan BPJS Kesehatan pada tahun 2025. Dan sekali lagi untuk penyakit katastrofik ini adalah penyakit-penyakit yang akan terus kita ajak peserta untuk melakukan promotif preventif dengan gaya hidup sehat. Untuk rincian penggunaan angka-angkanya di penyakit katastrofik bisa dilihat. Untuk jantung memang paling top yaitu 17,3 triliun, gagal ginjal 13,3 dan kanker 10,3 triliun. Stroke ada di 7,2 triliun.